Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang nelayan tua yang tersesat di pulau terpencil. Lalu tanpa disangka, menjalin kehidupan bersama seorang perempuan misterius berseragam polisi, hingga akhirnya mereka memiliki anak yang ternyata bukan manusia biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang menenangkan. Pak Raji, nelayan tua dari pesisir selatan, bersiap melaut seperti biasa. Tubuhnya renta, tapi semangatnya tak pernah padam sejak istri tercintanya meninggal 5 tahun lalu. Warga desa memperingatkan, cuaca hari ini tak menentu, badai bisa datang sewaktu-waktu. Namun Pak Raji hanya tersenyum dan menjawab bahwa laut adalah sahabat lamanya. Ia membawa jaring, 1 ember kosong, dan sepotong roti basi untuk bekal. Kapal kayu kecilnya melaju perlahan menembus kabut pagi, seolah menelan dirinya ke dalam rahasia samudera. Hari beranjak siang, langit berubah kelam, angin mulai menggila. Ombak mengangkat kapal kecil itu seperti daun kering, mengguncang keras. Pak Raji berpegangan pada tali jangkar, tapi tenaganya mulai habis. Hujan turun deras, memukul wajahnya seperti cambuk dingin. Dalam hitungan jam, ia sudah tak tahu arah pulang. Lautan kini berubah menjadi jurang tanpa ujung, dan langit seolah menutup semua jalan pulang. Kapalnya terus terombang-ambing, jauh dari daratan, jauh dari kehidupan. Saat ia nyaris pingsan karena lapar dan kelelahan, samar-samar tampak bayangan hijau di kejauhan. Sebuah pulau kecil muncul di balik kabut, seolah sedang menunggu. Pak Raji mendayung dengan sisa tenaga, berharap itu bukan hanya fata morgana. Ia akhirnya mendarat di pantai berpasir hitam yang sunyi. Tak ada jejak manusia, hanya pepohonan tinggi dan suara burung asing. Ia menyeret tubuhnya ke darat, menggigil dan kelelahan. Hatinya bersyukur, meski belum tahu di mana ia berada. Dalam pencarian air dan makanan, ia masuk ke hutan yang rimbun dan lembab. Pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya tebal menutupi sinar matahari. Ia menemukan buah berwarna merah tua yang harum namun asing. Tanpa pikir panjang, ia makan 1, lalu 2, lalu 3. Rasanya manis, menyegarkan, membuat tubuhnya kembali bertenaga. Ia tertidur di bawah pohon besar, dengan perut kenyang dan hati yang sedikit tenang. Saat bangun, ia mendengar suara gemercik air tak jauh dari sana. Mengikuti suara air, ia menemukan sungai kecil yang mengalir jernih. Di tepi sungai, ada pondok tua berdinding kayu dan beratap daun. Ia berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Tak ada siapa-siapa di dalamnya, tapi terlihat masih terawat. Sebuah tombak bambu bersandar di dinding, dan alas tidur dari rotan tertata rapi. Ia memutuskan bermalam di sana, berharap ada pemilik pondok yang akan datang. Malam pun turun dengan cepat, menyelimuti hutan dalam gelap dan misteri. Pagi itu, suara langkah mendekat membangunkannya dari tidur lelap. Ia mengintip dari celah dinding, melihat siluet seorang perempuan berpakaian gelap. Langkah perempuan itu ringan, tapi pasti, mendekat ke pintu pondok. Ia membuka pintu perlahan, dan berdiri tegak seorang perempuan muda berseragam polisi. Wajahnya tenang, rambutnya diikat rapi, namun matanya tajam seperti menyimpan rahasia besar. Sudah lama saya tunggu seseorang datang ke pulau ini, katanya. Pak Raji hanya menatap, bingung antara takut atau lega. Nama saya Rani, ucap perempuan itu singkat, lalu duduk di batu di tepi sungai. Pak Raji memperkenalkan diri dengan suara pelan, masih gemetar. Ia bertanya apakah Rani adalah polisi yang sedang bertugas atau tersesat juga. Rani hanya tersenyum, matanya menatap jauh ke arah hutan.
Saya sudah di sini selama 8 tahun, jawabnya. Tidak ada yang datang. Sampai kamu muncul. Pak Raji menunduk, merasa pulau ini menyimpan sesuatu yang belum siap ia ketahui. Hari-hari awal berlalu dalam diam yang penuh tanya. Rani tidak pernah menceritakan dari mana asalnya, atau kenapa ia bisa tinggal di pulau ini. Ia hanya berkata bahwa pulau ini adalah tempat persinggahan untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Pak Raji tidak memahami maksudnya, tapi ia merasa nyaman berada di dekat Rani. Mereka mulai berbagi tugas, mencari makanan, menyalakan api, dan memperbaiki pondok. Suasana pulau yang sunyi kini terasa seperti rumah. Namun, sesekali Pak Raji melihat Rani menghilang ke dalam hutan saat malam datang. Suatu malam, Pak Raji terbangun karena mendengar suara tangisan halus dari arah sungai. Ia keluar pondok dan melihat Rani duduk sendirian di atas batu besar. Rambutnya terurai, matanya basah, wajahnya tampak sangat sedih. "Aku rindu mereka," bisiknya lirih. Saat Pak Raji bertanya siapa yang ia maksud, Rani hanya menggeleng pelan. "Yang sudah lama pergi, yang tak akan kembali," katanya sebelum kembali ke pondok. Malam itu, Pak Raji merasakan hawa dingin yang menusuk hati, lebih dari sekadar angin laut. Pagi harinya, Pak Raji berjalan menyusuri pantai untuk mencari kayu. Di tepi pasir, ia melihat jejak kaki yang sangat besar, jauh lebih besar dari manusia biasa. Jejak itu basah, seolah baru saja muncul dari dalam laut. Ia mengikuti jejak itu hingga menghilang di balik batu-batu karang. Saat ia kembali ke pondok, Rani sudah memasak dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. "Laut di sini menyimpan banyak cerita," katanya tiba-tiba tanpa ditanya. Pak Raji hanya mengangguk, tapi hatinya mulai dihantui rasa curiga yang tak ia mengerti. Hujan turun selama 3 hari tanpa henti. Air menggenangi jalan setapak, dan kabut menutupi seluruh pulau. Di dalam pondok, Pak Raji dan Rani mulai saling bercerita lebih dalam. Pak Raji menceritakan kehilangan istrinya, rasa sepi, dan doanya yang belum dijawab. Rani mendengarkan dengan mata berkaca, sesekali menggenggam tangannya erat. "Mungkin ini jawaban Allah," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat hati Pak Raji bergetar, tapi ia tidak tahu kenapa. Tengah malam, cahaya biru redup tampak berkelip dari dalam hutan. Pak Raji terbangun dan melihat Rani tidak ada di dalam pondok. Ia mengikuti cahaya itu dengan langkah pelan, menyusuri akar dan ranting basah. Di tengah hutan, ia melihat Rani berdiri di depan batu besar, cahaya menyelimuti tubuhnya. Ia membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Saat sadar sedang diamati, Rani hanya berkata, "Kamu belum siap tahu semuanya." Lalu ia memegang dada Pak Raji, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Sejak malam itu, Pak Raji sering termenung menatap wajah Rani saat ia sedang memasak. Ada ketenangan dalam sosoknya, meski jelas ada rahasia besar yang ia simpan. Mereka semakin dekat, saling bergantung dalam sunyi pulau yang tak bernama. Suatu sore, Pak Raji mengajak Rani duduk di tepi pantai dan berkata, "Kamu seperti mimpi yang tidak mau bangun." Rani hanya tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Angin sore membelai wajah mereka, membawa aroma asin dan rasa damai yang belum pernah dirasa sebelumnya. Tak ada kata cinta, tapi kehadiran sudah cukup menjadi pengakuan. Beberapa minggu kemudian, Rani tampak lemas dan sering mual. Pak Raji menyarankan agar ia istirahat lebih banyak. Hingga suatu malam, Rani mengaku dengan mata berkaca, "Aku mengandung anakmu." Pak Raji terdiam, tubuhnya seakan membeku oleh kabar itu. Ia merasa bahagia sekaligus bingung. Bagaimana bisa? Dan kenapa di tempat seperti ini? Rani memegang tangannya dan berkata, "Ini adalah bagian dari takdirmu." Malam itu, mereka duduk bersama di bawah pohon kelapa, menatap bulan yang menggantung bisu. Di malam berikutnya, Pak Raji bermimpi dirinya tenggelam di lautan luas yang hitam. Di dasar laut, ia melihat wajah Rani tersenyum, tapi matanya berubah menjadi biru menyala. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdegup kencang. Saat menoleh, Rani masih tidur di sampingnya, wajahnya tenang seperti biasa. Tapi dalam hati Pak Raji,
Rasa damai mulai berubah menjadi campuran rindu dan kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, siapakah Rani sebenarnya? Dan kenapa ia merasa seperti berada di antara dunia dan akhirat? Sejak mimpi itu, hati Pak Raji tidak lagi setenang dulu. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Rani dengan rasa curiga yang disembunyikan. Kadang saat Rani sedang sendiri, bibirnya tampak bergerak pelan seperti sedang membaca sesuatu. Namun suara yang keluar terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Setiap malam menjelang, suasana pulau terasa lebih dingin dari biasanya. Rani tetap bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang aneh. Tapi semakin hari, keanehan itu semakin terasa nyata. Saat sedang mencari daun kelapa di hutan, Pak Raji melihat sosok hitam melintas cepat di kejauhan. Ia mengejarnya, namun hanya menemukan bekas jejak kaki besar seperti cakar. Langit tiba-tiba mendung, dan suara burung-burung lenyap seketika. Pak Raji mundur pelan, lalu berlari kembali ke pondok dengan napas berat. Ketika tiba, Rani sudah menunggunya di depan pintu, wajahnya pucat. "Jangan masuk terlalu jauh ke hutan, itu bukan tempatmu," ucapnya dengan suara lirih. Pak Raji hanya mengangguk, tapi pikirannya tak berhenti mempertanyakan semuanya. Malam itu, angin berembus kencang, bulan tertutup awan. Di dalam pondok, Rani duduk bersila sambil menatap api unggun kecil. "Bang Raji, kalau suatu hari kamu tahu aku bukan manusia biasa, apakah kamu akan pergi?" Pertanyaan itu menghantam hati Pak Raji, membuatnya terdiam. Ia menatap mata Rani yang bersinar redup seperti bintang jatuh. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tahu kamu menyelamatkanku." Rani meneteskan air mata, dan malam itu mereka tak berkata apa-apa lagi. Esok harinya, Pak Raji mencoba menyusuri jalur lama yang pernah ia lewati pertama kali. Ia ingin memastikan apakah masih ada jalan keluar dari pulau itu. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalan. Pohon-pohon tampak seperti bergerak, membentuk lingkaran, membuatnya kembali ke tempat semula. Ia mencoba lagi dari arah berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Seolah pulau ini menolaknya untuk pergi. Saat ia kembali ke pondok, Rani menatapnya dengan wajah tenang namun mata yang sendu. Perut Rani mulai membesar, dan Pak Raji semakin merasa menjadi bagian dari pulau itu. Ia mulai menerima bahwa mungkin takdirnya memang di sini. Mereka menanam sayur, mengumpulkan buah, dan membuat ayunan dari rotan. Rani tampak bahagia, tapi kadang ia berbicara sendiri saat malam tiba. Pak Raji tak berani bertanya, tapi dalam diam ia berdoa agar Allah menjaga mereka. Di suatu senja, Rani meletakkan tangan Pak Raji di perutnya. "Rasakan," ia bergerak. "Anakmu, dan bagian dari alam ini." Angin berhenti berhembus sesaat, seolah alam pun mendengar kata-katanya. Saat menggali tanah untuk menanam singkong, Pak Raji menemukan batu hitam aneh. Saat disentuh, batu itu mengeluarkan suara seperti bisikan jauh dari dalam bumi. Ia buru-buru menimbunnya kembali, tapi sejak hari itu ia sering mendengar bisikan samar saat malam tiba. Rani tahu apa yang terjadi, tapi memilih diam. "Pulau ini menyimpan banyak rahasia, Bang. Bahkan aku pun belum tahu semuanya," katanya pelan. Pak Raji hanya bisa berserah, karena makin ia mencari jawaban, makin dalam ia terjerat. Ia mulai sadar, hidupnya telah melebur dengan tanah dan angin di pulau ini. Di malam ketika bulan hilang, Rani mulai mengerang kesakitan. Angin menderu, suara hutan menggema seperti nyanyian tua. Pak Raji membantu sebisanya, dengan tangan gemetar dan doa yang tak henti terucap. Air laut naik lebih tinggi dari biasanya, menyentuh pinggiran pondok mereka. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dari hutan, menyinari pondok dari kejauhan. Tangisan bayi terdengar, nyaring menembus angin malam. Rani tersenyum lemah, memeluk bayi yang baru lahir itu dengan penuh cinta. Saat Pak Raji menatap bayi itu, ia merasa jiwanya bergetar. Bayi itu menatap langsung ke matanya, dengan sorot mata dalam dan tak biasa. Mata yang berkilau biru samar, seperti warna cahaya dari batu di hutan. Rani hanya berkata, "Ia adalah jembatan antara dua dunia, dan kamu adalah ayahnya."
Tubuh Pak Raji lemas, seolah tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, di balik ketakutan itu, tumbuh rasa cinta yang tulus dari lubuk hati terdalam. Ia menggenggam tangan Rani dan anak itu, sambil berbisik lirih, "Aku akan menjagamu sampai akhir." Sejak kelahiran bayi itu, laut di sekitar pulau menjadi semakin gelisah. Ombak memecah karang tanpa henti. Angin membawa suara lirih yang tak dimengerti. Suatu malam, Pak Raji duduk di tepi pantai, menatap lautan gelap. Tiba-tiba terdengar suara berat yang memanggil namanya dari balik ombak. Suara itu seolah berasal dari dasar laut, bukan dari makhluk manusia. "Kau telah menyentuh dunia yang bukan milikmu." Pak Raji menggigil, merapatkan selimut di tubuhnya, dan kembali ke pondok dengan langkah berat. Hari demi hari berlalu, tapi bayi mereka tidak pernah menangis. Matanya terus mengamati, seperti bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Kadang saat malam, bayi itu menoleh ke sudut gelap ruangan dan tertawa sendiri. Rani terlihat biasa saja, seolah itu hal yang wajar. Namun bagi Pak Raji, setiap tawa dan tatapan bayi itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mulai takut pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tapi di balik rasa takut, ada cinta yang terus tumbuh terhadap anak itu. Pagi itu, kabut sangat tebal menyelimuti seluruh pulau. Pak Raji pergi ke hutan untuk mengambil bambu, tapi ia merasa ada yang mengikutinya. Di balik semak, ia melihat makhluk tinggi berbulu hitam berdiri diam. Matanya merah, tubuhnya bergetar pelan, dan ia hanya menatap tanpa bergerak. Pak Raji tidak bisa menjerit, hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Makhluk itu perlahan menghilang ke balik kabut, tanpa suara. Saat kembali ke pondok, ia hanya berkata pada Rani, "Aku tidak sendiri tadi." Di malam yang sunyi, Rani akhirnya mengungkap sebagian kebenaran. "Aku bukan manusia, Bang. Aku adalah penunggu pulau ini sejak ratusan tahun lalu." Ia berkata bahwa dirinya ditugaskan menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. "Kamu datang saat waktunya tiba. Kamu adalah bagian dari ramalan lama." Pak Raji hanya bisa mendengar. Matanya basah, pikirannya melayang ke masa lalu. Semua pertanyaan akhirnya terjawab, tapi jawaban itu bukan yang ia harapkan. Ia sadar, pulau ini adalah tempat di mana takdir manusia dan alam gaib saling bersentuhan. Di suatu malam, suara azan terdengar dari langit yang gelap dan tak berbulan. Padahal tak ada masjid, tak ada pengeras suara, tak ada manusia lain di sana. Pak Raji menangis, berdiri memandang langit dan mengangkat kedua tangannya. Rani memandangi dari kejauhan, dengan wajah lembut yang penuh kesedihan. "Allah masih menjagamu, meski tempat ini jauh dari dunia manusia," ucapnya lirih. Mereka salat bersama malam itu, dengan hati penuh ketundukan dan keikhlasan. Tapi jauh di dalam dada Pak Raji, ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Tanaman layu, air sungai menjadi lebih dingin, dan burung-burung berhenti bernyanyi. Pulau ini seolah mulai menolak keberadaan mereka. Rani berkata, "Waktu kita hampir habis, aku bisa merasakannya." Pak Raji memeluk Rani dan anaknya, tak ingin kehilangan apapun yang ia miliki sekarang. Ia sadar, tempat ini bukan rumah yang bisa ia miliki selamanya. Tapi di dunia luar, ia tak punya siapa-siapa lagi. Pilihan tak lagi terlihat jelas, pergi atau tetap di antara bayangan dan cahaya. Suatu malam, saat angin berhenti berembus, bayi itu tiba-tiba berkata dengan suara berat. Suaranya bukan seperti suara bayi, melainkan suara pria tua yang dalam. "Ayah, waktumu hampir habis, jiwamu dipanggil kembali." Pak Raji terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Bayi itu kembali tertidur, seolah tak pernah mengucapkan apapun. Rani menatap Pak Raji dengan mata berkaca, lalu membisikkan, "Aku harus memberitahumu sesuatu." Sebelum ia bicara lebih jauh, petir menyambar tak jauh dari pondok mereka. Langit terbuka, dan malam itu menjadi awal dari akhir. Rani membawa Pak Raji ke batu besar di tengah hutan, tempat awal cahaya biru muncul. "Disinilah batasnya. Bank dunia kita berpisah di antara dua batu ini." Ia menawarkan jalan pulang, tapi dengan satu syarat,
ia tak bisa ikut. Pak Raji menatap anaknya, lalu menatap wajah Rani yang mulai memudar. Kalau aku pergi, aku kehilangan kalian. Kalau aku tinggal, aku kehilangan diriku sendiri. Rani hanya menjawab, Allah akan membimbing hatimu. Di antara dua dunia, Pak Raji berdiri, menunggu suara dari dalam jiwanya. Pak Raji akhirnya melangkah mendekati batu besar itu. Hatinya berat, matanya basah. Rani berdiri di belakangnya, menggendong anak mereka yang kini tertidur. Cahaya biru mulai menyala di antara celah batu, memancarkan kehangatan aneh. Langkahkan kaki kananmu, dan kamu akan kembali ke dunia asalmu, ucap Rani dengan suara lembut. Tapi langkah Pak Raji terhenti. Ia menoleh ke belakang, melihat Rani perlahan memudar dalam cahaya. Aku bukan lagi bagian dari dunia mereka. Aku hanya punya kalian, gumamnya. Tanpa berkata-kata lagi, ia mundur dari batu itu, dan berdiri di sisi Rani. Cahaya biru meredup, dan jalan pulang pun menghilang selamanya. Setelah menolak jalan pulang, pulau itu mulai berubah semakin asing. Hutan yang dulu rindang kini menjadi sunyi dan penuh bayangan. Sungai mengering perlahan, dan suara hewan pun menghilang satu persatu. Rani berkata bahwa dunia sedang menyesuaikan takdir baru mereka. Kamu bukan tamu lagi, Bang, kamu sudah jadi bagian dari sini, bisiknya. Pak Raji menerima semuanya dengan pasrah, hanya berdoa agar Allah tetap bersamanya. Ia tahu, yang ia jalani sekarang bukan hidup biasa. Ini adalah bagian dari rencana besar yang tak kasat mata. Dalam hitungan minggu, anak mereka tumbuh lebih cepat dari anak biasa. Tubuhnya tinggi, wajahnya bijak, dan matanya tak lagi seperti bayi. Ia mulai bicara dengan bahasa yang tak pernah diajarkan. Kadang ia berdiri lama di tepi pantai, menatap laut seperti mengenali sesuatu. Ia bukan hanya anakku, ia milik dua alam, kata Pak Raji pada dirinya sendiri. Namun ia tetap memeluk anak itu setiap malam, berzikir dalam hati agar tak goyah. Dunia bisa berubah, tapi cinta seorang ayah tak akan pernah lepas. Rani mulai sering batuk dan kehilangan kekuatannya. Tubuhnya yang dulu selalu tegar kini tampak rapuh seperti dedaunan tua. Aku melemah karena melanggar batas waktu, katanya pelan. Ia menjelaskan bahwa dirinya seharusnya tak boleh terlalu lama bersama manusia. Tapi cintanya kepada Pak Raji dan anak mereka membuatnya melawan takdir. Kini tubuhnya mulai kembali ke asal, bukan tanah, tapi cahaya. Pak Raji hanya bisa menangis diam, menggenggam tangan Rani yang makin dingin. Pada malam yang tenang, Pak Raji dan Rani salat bersama di atas tanah basah. Langit dipenuhi bintang, seolah menyaksikan sujud terakhir mereka dalam kebersamaan. Setelah salam terakhir, Rani menunduk lama tanpa bergerak. Pak Raji memeluknya, lalu menyadari tubuh itu tak lagi bernyawa. Tapi wajah Rani tersenyum, matanya tertutup damai, seolah telah kembali ke rumah sejatinya. Anak mereka berdiri diam, tidak menangis, hanya menatap ibunya dengan tatapan yang dalam. Angin mengangkat rambut Rani pelan, lalu tubuhnya perlahan lenyap menjadi cahaya. Setelah kepergian Rani, pulau itu menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara ombak, hembusan angin, dan bayang-bayang kenangan. Anak mereka kini tinggal bersama Pak Raji, tapi tak pernah tidur. Ia duduk semalaman, menatap langit dan berbicara sendiri. Kadang ia berkata pada ayahnya, "Ibu belum benar-benar pergi, ia hanya berpindah." Pak Raji percaya, karena setiap malam ia mencium aroma tubuh Rani di balik angin laut. Ia merasa, meski tubuhnya masih hidup, sebagian jiwanya sudah ikut bersama Rani. Setiap malam, Pak Raji mengumandangkan doa dengan suara lirih. Bukan untuk minta pulang, bukan untuk minta keselamatan, tapi untuk tetap kuat menjaga amanah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah meletakkan seseorang di suatu tempat. Meski tak ada masjid, azan tetap berkumandang dalam hatinya. Ia mengajari anaknya membaca kalimat tauhid di tepi laut. Mereka berzikir di bawah cahaya bulan, menyebut nama Allah agar tetap terhubung. Sebab di dunia yang sepi, hanya kalimat Allah yang membuat jiwa tetap hidup. Suatu malam, hujan turun sangat deras disertai suara gemuruh dari langit. Petir menyambar pepohonan,
dan cahaya menyala tanpa henti. Di tengah badai itu, anak mereka berdiri di tengah hujan, menangis tanpa suara. Tangannya menunjuk ke langit, lalu berkata, "Waktumu hampir tiba, Ayah." Pak Raji memeluk anak itu, menggigil di tengah hujan dan gemuruh. Ia tidak takut mati, tapi ia belum siap meninggalkan anaknya sendiri di dunia yang tak ia mengerti. Ia menangis dalam sujudnya, mohon kekuatan agar bisa menepati amanah terakhir. Beberapa hari setelah hujan besar itu, Pak Raji merasa tubuhnya mulai melemah. Ia menatap wajah anaknya yang duduk tenang di depan pondok, masih menatap laut. Ia tersenyum, lalu masuk ke pondok dan duduk bersila. Dengan suara pelan, ia membaca kalimat syahadat, lalu memejamkan mata. Nafasnya pelan, tubuhnya tenang, dan senyumnya mengembang. Anak itu menunduk hormat di depan tubuh ayahnya. Lalu dengan suara halus, ia berkata, "Tugasmu telah selesai. Ayah, semoga Allah menerimamu dalam rahmat-Nya." Saat fajar pertama datang setelah kepergian Pak Raji, cahaya aneh muncul dari arah timur pulau. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menghangatkan seluruh tempat. Anak itu berdiri di puncak bukit kecil, menatap cahaya dengan mata yang damai. Burung-burung kembali terdengar, dan bunga liar mulai bermekaran di bawah sinar pagi. Pulau itu tak lagi gelap, seolah diberi izin untuk bernapas kembali. Angin laut berembus membawa harum kayu dan tanah basah. Di atas semuanya, hanya satu doa yang bergema. Semoga cinta yang lahir dari dunia berbeda tetap hidup selamanya. Tahun demi tahun berlalu, dan tak ada satupun manusia datang ke pulau itu. Pulau itu tetap sepi, tapi tidak lagi muram seperti dulu. Angin yang berembus membawa kedamaian, bukan ketakutan. Di tengah hutan, pondok kayu itu masih berdiri, dijaga oleh sosok muda yang tak pernah menua. Ia merawat tempat itu, seolah menunggu sesuatu yang belum tiba. Pulau itu menjadi saksi tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan jiwa. Dan mungkin, suatu hari nanti, akan datang manusia lain yang juga mencari arti hidup di sana. Anak dari Pak Raji dan Rani kini tak seperti anak-anak biasa. Ia bisa mendengar suara dari angin, membaca cahaya dari langit, dan memahami bahasa laut. Tapi dalam hatinya, ia tetap anak seorang nelayan. Ia mewarisi cinta, doa, dan kesetiaan dari ayahnya. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, menatap bintang, dan membaca doa. "Ya Allah, jadikan aku penjaga amanah MU di antara dua dunia." Sebab meski darahnya campuran dua alam, jiwanya hanya bersujud kepada satu Tuhan. Suatu malam, suara angin membawa bisikan yang sudah lama tak terdengar. Suara itu milik Pak Raji, pelan tapi penuh kasih. "Jagalah pulau ini, seperti aku menjagamu." Anak itu menutup matanya. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia tahu, meski sang ayah telah pergi, cintanya masih hidup di setiap sudut pulau. Hutan, sungai, dan laut menyimpan kenangan yang tak akan pernah hilang. Ia tersenyum, lalu berdiri menghadap laut, bersiap untuk menjaga takdirnya sendiri. Di ujung kisah ini, pulau itu tetap berdiri, tak tercatat di peta, tapi nyata bagi jiwa-jiwa terpilih. Tak semua yang hilang berarti binasa, dan tak semua yang datang berarti selamat. Pak Raji telah pulang, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam doa anaknya, dalam bisikan hutan, dalam diamnya laut. Dan mungkin, kisah ini bukan sekadar legenda, tapi peringatan halus, bahwa cinta sejati tak terikat oleh dunia dan kematian. Karena Allah Maha mengatur segala sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Ketahuilah bahwa apapun yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apapun yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. Hadis ini mengajarkan bahwa segala pertemuan, perpisahan, cinta, dan peristiwa hidup adalah takdir dari Allah yang telah tertulis. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin. Hadis riwayat Bukhari nomor 893. Pak Raji menjaga keluarganya dan menjaga pulau yang menjadi bagian dari takdirnya, hingga akhir hayatnya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini mengingatkan bahwa kematian adalah kepastian, tapi kehidupan sejati adalah yang kekal di sisi Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Meskipun berbeda dunia, cinta antara Pak Raji dan Rani lahir dari ketulusan dan diterima sebagai bagian dari rahmat Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta yang Kau ridhai. Jadikan hati kami lembut seperti hati para hamba MU yang syaleh. Kuatkan kami menjaga amanah MU, dalam sunyi ataupun ramai. Dan kumpulkan kami kembali bersama orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah penuh hikmah yang bisa kita ambil hari ini. Tentang cinta yang tak biasa, tentang takdir yang tidak bisa ditebak, dan tentang keikhlasan menerima jalan hidup dari Allah. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di balik kesendirian, selalu ada rencana Allah yang indah, walaupun seringkali tidak kita pahami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Pasti Gampang agar cerita-cerita inspiratif dan penuh makna seperti ini bisa terus kami hadirkan. Dengan dukungan teman-teman, semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan selawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi bagi kita di akhirat. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.